Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Asadil Jamaluddin dengan NIM 1106621071 dari BKB 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang empati. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang definisi empati, bentuk-bentuk empati, serta menampilkan video tentang empati. Yang pertama ada definisi empati. Definisi empati menurut Levasseur and Vance yaitu empati bukanlah pengalaman psikologis atau emosional atau bahkan lompatan psikis ke dalam pikiran orang lain. Tetapi mereka berpendapat bahwa empati merupakan keterbukaan dan rasa hormat terhadap kepribadian orang lain, yang mana berarti empati ini sangat penting dalam kehidupan bersosial terhadap orang lain, karena empati juga merupakan hal yang sangat penting yang harus ditunjukkan seseorang kepada orang lain. Yang kedua, menurut pendapat Rogers, yaitu empati merupakan kemampuan sensitif serta kemauan terapis untuk tahu pikiran, perasaan, serta perjuangan yang berasal dari sudut pandang klien. Kemampuan yang dimaksud ini yaitu kemampuan melihat sepenuhnya melalui mata klien untuk mengadopsi kerangka yang menjadi acuannya. Hal ini berarti kita sudah memasuki global perseptual pribadi orang lain yang nantinya akan menjadi sensitif dari waktu ke waktu dan terjadi perubahan makna yang mengalir pada diri orang lain. Yang kedua ada pembahasan dari bentuk-bentuk empati. Bentuk-bentuk dari empati memiliki dua macam. Yang pertama ada empati interpersonal dan yang kedua ada empati sosial. Yang pertama, empati interpersonal merupakan empati dengan aplikasi yang lebih sempit. Empati ini merupakan empati antara setiap individu atau dalam kelompok yang lebih kecil. Pada pandangan empati ini adalah sesuatu yang mungkin Anda temui dan gunakan dalam hidup masing-masing. Pada kalimat, saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan mungkin sangat terdengar klasik. Namun, saat orang lain dapat memahami apa yang Anda rasakan atau sesuatu yang sedang Anda alami, tentu Anda akan merasa lebih didengar dan dipahami. Empati interpersonal memiliki 3 bagian yang berbeda, yaitu yang pertama ada tindakan fisiologis orang lain, yang kedua ada mengambil perspektif orang lain, dan yang ketiga ada mengingat bahwa pengalaman milik orang lain. Yang kedua ada empati sosial. Empati sosial merupakan empati yang jangkauannya lebih luas lagi dari empati interpersonal. Empati ini merupakan empati sebagai kemampuan untuk dapat memahami orang dan kelompok sosial lainnya dengan cara memahami dan mengalami tentang kehidupan mereka. Dalam menerapkannya, tentu perlu belajar serta memahami konteks pengalaman kelompok tersebut. Pada pembahasan yang terakhir, saya akan menampilkan video mengenai empati. Berikut merupakan video dari empati. The importance of empathy. We all live in our own version of reality, a reality that is limited by our senses, our temperament, and our own experiences. It is the only reality we will ever truly know, but it is crucial to our personal development, our relationships, and to society itself that we make the effort to try and experience other people's realities as well. This is done through empathy. Simply stated, empathy is an active attempt to understand another person's perspective, their emotions, and in essence, their reality. We are social animals, and our ability to communicate and understand each other's emotional states is key to maintaining our relationships. So it is little wonder that the ability to empathize is hardwired directly into our brains. One area that assists in this process is the right supramarginal gyrus, which helps us to distinguish our own emotional state from that of another person, and plays a key role in our ability to observe and assess what other people are experiencing. Studies from Neuron Science Journal suggest that we have systems of mirror neurons in our brains that cause us to mimic the actions of others. That is why when we see someone yawn, we will often yawn in reply. And when we observe someone experiencing joy or pain, we experience the same sensation to a certain extent. But these reactions are primarily driven by subconscious reflexes. In order to be truly empathic, you have to actively think beyond yourself and your own concerns. You can develop this empathic skill by practicing some simple habits.
Be observant of others. We tend to spend the majority of our day dwelling on ourselves, caught up in our own daily routines and digital distractions. But taking the time to observe others around you is a good first step in developing your empathy. Watch and wonder. Try to focus on the person's state of being rather than categorizing or labeling them. Ask yourself, what kind of day are they having? How are they feeling? Challenge yourself to genuinely care about their well-being. Curiosity about others is the first step to expanding your empathy. Use active listening. During a conversation, especially a heated one, most people formulate their response before the other person even finishes their statement. This form of communication is more verbal combat than an exchange of ideas or opinions. Avoid this reflex by slowing down. Rather than rushing to reply, take a moment to consider the other person's statement. Ask follow-up questions to better understand what the speaker intended. Try to understand their emotional state and the deeper motivations behind their statement. What life experiences led them to their current worldview? Remember, you don't need to share someone's opinion in order to understand it and acknowledge it. And listening will help inform and expand your own opinion. Open up. Learning more about other people's experiences is a key element to seeing the world through someone else's eyes. But it is also important to open up about your own feelings and experiences. Empathy is a two-way street that at best is built upon mutual understanding. Through a combination of uncovering the deeper motivations of someone else's position and expressing our own underlying concerns, we often discover a shared commonality, even with those who hold different beliefs than ours. Through the practice of keeping an open mind, empathy helps us challenge prejudice, find commonality, and expand our moral universe. Without it, we are apt to label people outside our circle as the other, the problem, or the enemy. These labels draw lines in the sand that prevent us from moving forward or growing. It cuts us off from the realization that the human experience is a shared experience. We have much more in common than we think, and are really just seeing small variations of the same reality. Pada video yang tadi sudah kita saksikan, dapat diambil kesimpulan yaitu empati merupakan hal yang penting dalam hidup untuk perkembangan kepribadian hubungan antara diri sendiri dengan orang lain. Empati juga merupakan upaya aktif untuk memahami perspektif orang lain dengan emosi mereka, dan pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan memahami keadaan emosional satu sama lain. Dari video tadi yang sudah kita saksikan, ada 3 cara untuk meningkatkan empati. Cara yang pertama yaitu perhatikan orang lain. Yang kedua ada gunakan pendengaran secara aktif, pelan-pelan, dan jangan buru-buru untuk membalas. Ajukan pertanyaan dan tidak perlu berbagi pendapat seseorang untuk memahami dan mengakuinya. Yang ketiga ada tetap berpikiran untuk terbuka. Mempelajari lebih banyak tentang pengalaman orang lain adalah penting untuk memahami pendapat orang lain. Melalui latihan memiliki pikiran terbuka, kita dapat jadi menantang prasangka, menemukan kesamaan, dan memperluas alam semesta moral kita untuk membantu kita untuk tidak melabeli orang lain sebagai orang lain atau orang asing. Sekian presentasi materi empati dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.